aku langsung undang ya eh, pemateri kita, narasumber kita yang tentunya hebat ya. Malam hari ini Mas Titis. Halo Mas Titis, Halo Mas Kori. waktu Oke, dan tepat saya persilakan monggo Mas. oke. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Titis Nupatomo. Di sini akan mencoba untuk memberikan insight seputar Explore SGA atau Search Generative Experience. Nah, tak kenal maka tak sayang. Ya, seperti itu. Tak kenal maka tidak paham materi atau insight-nya juga terlebih dahulu. Nah, di sini saya merupakan SEO spesialis Absolvo seperti itu, dan seperti yang di awal tadi perkenalan bahwasanya saya sebagai SEO spesialis dan juga terkadang menjadi SEO consultant juga di beberapa lini bisnis untuk membantu growth dari sisi bisnis tersebut di channel SEO. Oke, tanpa perlu berlama-lama, apa aja sih yang akan kita bahas seperti itu ya. Sebelumnya, saya mau kasih disclaimer terlebih dahulu, bahwasanya seluruh informasi ini yang akan saya sampaikan itu berupa insight dan berdasarkan pengalaman pribadi. Kemudian, slide ini tidak menjamin garansi kenaikan ranking dan traffic, tapi semoga bisa memberikan sedikit wawasan kepada teman-teman seputar SEO. Kemudian optimasi SEO, setiap study case itu tidak sama antara case satu dengan case yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian isi bahasan pada malam kali ini itu yang pertama seputar about SGA, apa itu SGA, kemudian AI generatif itu seperti apa, kemudian yang kedua ada SGA features, fitur-fitur apa aja sih yang ada di SGA ini, kemudian impact SGA, dampak SGA terhadap SEO itu apa, peluang dan tantangannya seperti apa. Kemudian yang keempat, SEO x SGA. Bagaimana cara kita untuk mempersiapkan SGA dan juga untuk SEO 2024. Untuk yang pertama, about SGA, sebelum kita masuk ke pembahasan SGA itu apa. Nah, kita perlu pahami dulu apa itu AI generatif. AI generatif adalah istilah luas untuk kecerdasan buatan atau AI yang dapat menghasilkan konten-konten seperti teks, image, video, maupun audio yang bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan terhadap users. Nah, kemudian SGA. SGA ini Search Generative Experience merupakan inovasi Google yang memanfaatkan teknologi generatif AI tadi berupa teks, image, audio maupun video untuk mempermudah proses pencarian informasi yang relevan di Google. Nah, untuk SGA ini sudah tersedia di 120 negara termasuk Indonesia. Nah, jika teman-teman ingin mencoba untuk tools dari SGA ini atau istilahnya mengaktifkan SGA di browser Google Chrome, itu teman-teman bisa menggunakan labs.google.com/search seperti itu untuk nantinya bisa testing-testing atau coba-coba fitur SGA di Google Chrome. Dan ini bisa teman-teman pakai di desktop maupun mobile. Nah, kemudian SGA features. Fitur-fitur apa aja sih yang ada di SGA? Sebelum itu kita lihat dulu video dari Google seputar AI. I'ma make them talk like, whoa. Move fast, move slow. Catch me on a roll. Come say hello. 3, 2, 1, let's go. Yes, yes, yes. Come say hello. 3, 2, 1, let's go.
You got this. Let's go. Is a hot dog a sandwich? And the answer is Yes. no. Yes. No. I'ma make 'em talk like whoa, 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 whoa. I'ma make 'em talk like. I'ma make 'em talk like whoa. Oke, itu tadi sedikit cuplikan seputar AI dari Google. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, SGA untuk SCRP dengan FAQ, People Also Ask, dan juga Knowledge Panel Features. Nah, di sini tampilan dari SGA Google itu sendiri yang biasanya kan ada, kalau teman-teman lihat itu People Also Ask, kemudian fitur snippet, kemudian ada Knowledge Panel. Nah, di SGA ini mereka merangkum, atau AI generatif ini merangkum, di mana ada beberapa cuplikan tambahan. Di sana ada navigasi ya, ada navigasi seperti misalkan mau as follow up, ingin tahu lebih lanjut, kemudian ada cantuman link-link yang itu nanti sangat relevan dengan apa yang akan user cari. Itu seputar SGA, Search with FAQ, People Also Ask, dan juga Knowledge Panel Features. Nah, kemudian yang kedua, ini SGA untuk SCRP dengan local pack features. Misalkan teman-teman mau nih nyari restoran terenak di Yogyakarta, itu apa aja, kayak gitu. Nah, teman-teman browsing di Google, nanti ke depannya itu akan list-list dari daftar restoran yang ada di Jogja itu apa aja, dan juga keterangan detailnya itu alamatnya apa, alamatnya di mana, kemudian nomornya berapa, dan juga menu-menu yang disajikan apa aja. Nah, itu lengkap banget di situ dengan SGA, bantuan dari AI generatif ini. Kemudian yang ketiga, SGA untuk SCRP dengan site link. Nah, misalkan nih teman-teman browsing sebuah brand ya, misalkan contoh ini SEMrush, kayak gitu. SEMrush, kita klik, itu nanti akan ada muncul guided informasi lebih lanjut. Nah, di sebelah kanannya itu akan menyajikan informasi-informasi dan juga memberikan site link dari yang tadinya hanya langsung muncul site link-nya, itu ketambahan dari AI generatif ini tadi, dari animasinya ini tadi, animasi dari AI-nya, seperti itu. Dan juga di sana ada beberapa site link yang nantinya berguna atau relevan terhadap user experience, seperti itu. Kemudian yang keempat, SGA untuk SCRP dengan shopping dan review. Misalkan nih teman-teman, kita browsing cara atau istilahnya beli ya, beli sepeda gunung terbaik, seperti itu, di bawah 5 jutaan. Biasanya itu dimunculkan tuh listnya aja atau istilahnya fitur snippet doang. Nah, kalau di AI SGA itu teman-teman akan diberikan informasi sedetail-detailnya, review dari produknya seperti apa, listingnya itu apa aja, kemudian harganya berapa, itu akan sangat lengkap di fitur SGA ini, seperti itu. Kemudian yang kelima, SGA untuk SCRP dengan produk detail dan store listing. Nah, bagi teman-teman nih yang mau riset atau istilahnya yang mau beli barang tapi mau riset dulu nih, mau komparasi dulu perbandingan antara iPhone 15 dengan Samsung seri terbaru, itu apa aja. Nah, di sini di SGA itu udah langsung diberikan hasil summary-nya, dan juga udah dikasih tahu juga bahwasanya kalau mau beli ini store-nya ini, seperti itu. Dan ini sangat menguntungkan. Misalkan teman-teman ini udah punya atau istilahnya bisa masuk ke segmen market seperti Tokopedia, Bukalapak maupun Shopee, itu bisa banget teman-teman maksimalkan di situ. Dan juga misalkan punya online shop, itu juga bisa banget untuk nantinya teman-teman optimasi supaya bisa muncul di SGA untuk product details dan juga store listing. Kemudian yang keenam, ada SGA untuk SCRP dengan tambahan sponsor ads dan juga feature snippet. Nah, di sebelumnya itu di sebelah kiri itu biasanya langsung memunculkan sponsor ads
baru di bawahnya itu fitur snippet aja kayak gitu. Nah, di sebelah kanan itu dengan SGA. Jadi sponsor ads tetap masih ada di atas, kemudian AI generatifnya itu lebih better dibanding yang cuman fitur snippet aja, dan juga ada tambahan informasi-informasi lainnya seperti itu. Kemudian yang ketujuh, SGA untuk portal berita sama top stories. Nah, bagi teman-teman yang bergerak di bidang news kayak gitu ya, news portal, ini bisa banget untuk bisa mengoptimasi konten-kontennya supaya bisa muncul di SGA for news and top stories. Bahwasanya ketika misal nih aku tadi cek berita pilpres, nah itu langsung muncul AI generatif bahwasanya beberapa berita tentang pilpres ini. Itu dari rekomendasi dari AI. Dan bawahnya itu top stories. Seperti itu. Nah, itu untuk fitur SGA untuk news portal dan juga top stories. Kemudian yang kedelapan, SGA untuk menampilkan image di SRP. Nah, misalkan ini contohnya sosial media logos. Kita harapannya ingin nyari bahasanya ngumpulin logo-logo sosial media gitu ya. Itu ada apa aja. Nah, dan di bawahnya itu ada as follow up, dan juga kalau aku browsing tadi Facebook logos. Nah, itu di bawahnya selain as follow up itu bisa langsung untuk download Facebook logos, entah itu PNG maupun JPG. Seperti itu. Itu fitur SGA untuk menampilkan image. Kemudian yang kesembilan, SGA untuk menampilkan video seperti itu. Misalkan ini contohnya bagaimana cara untuk memperbaiki kacamata pecah kayak gitu. Nah, ini selain tadi ada rangkumannya AI generatif, di sana sudah langsung di bawahnya itu ada rangkuman video YouTube rekomendasi kayak gitu. Jadi akan sangat berguna banget ke depannya SGA ini, entah kita mau cari tutorial apa, itu langsung disertakan di AI generatif video. Kemudian yang ke-10, ini fitur SGA seputar event. Nah, saya iseng browsing, itu acara apa aja di Klaten, kayak gitu ya. Itu di Google, langsung munculin tuh acara apa aja nih sepanjang 2023 yang ada di Klaten, kayak gitu. Udah dirangkumin sekaligus sama AI generatifnya. Bahkan dia juga bisa menangkap, misalkan aku browsing acara mendatang kayak gitu ya, acara mendatang di Klaten, itu juga otomatis si AI generatifnya ini juga nge-crawl atau membantu menampilkan dan menyajikan informasi ke users itu bisa lebih detail lagi seperti itu. Jadi misalkan seputar event apa, itu SGA juga sudah membantu atau sudah menyajikan informasi sedetail-detailnya. Bahkan ada tanggalnya berapa, kemudian list misalkan itu harus pendaftaran, harus registrasi, itu juga sudah mencakup di SGA for SCRP with events. Kemudian yang ke-11, nah ini bagi teman-teman yang bergelut kayak gitu ya, yang kesehariannya seputar developer, ada trial error, bingung kode ini mau kayak gimana. Nah, untuk SGA sendiri ini membantu para developer untuk tips kode kayak gitu. Misalkan ini contoh kasusnya adalah Python SEO function. Jadi menampilkan fungsi SEO di Python itu seperti apa. Nah, di Google itu sudah langsung memberikan kode tips di sana berupa kode-kode yang bisa teman-teman terapkan di struktur kodenya. Kemudian yang ke-12, ini aku belum menemukan untuk SGA for unavailable queries. Jadi misalkan ada beberapa query atau beberapa keyword itu tidak bisa ditemukan atau tidak bisa disaring oleh SGA. Nanti muncul NAI powered overview is not available. Jadi belum tersedia di query tersebut. Itu seputar fitur SGA. Kemudian kita tarik kesimpulan seputar fitur SGA tadi. Yang pertama, informasinya lengkap.
bahwasanya Google SGA ini dapat menghasilkan informasi yang lebih lengkap dan juga membantu pengguna dalam menemukan tautan yang relevan. Jadi misalkan teman-teman itu nyari apa itu cold brew misalkan. Apa itu cold brew? Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada tombol navigasi. Nah, ketika tombol navigasi itu teman-teman klik, itu akan merujuk ke link-link atau tautan-tautan yang relevan seputar pembahasan dari AI generatif itu. Nah, kemudian teman-teman di situ ada kemungkinan untuk move ke tips tersebut. Nah, jadi ini peluang nih, peluang bahwasanya walaupun SDA memang ada dampak tersendiri ya bagi SEOers kayak gitu. Tapi di sini kita sebisa mungkin mencari celah atau mencari peluang-peluang apa aja yang bisa kita optimize supaya kita bisa mengoptimalkan si AI generatif ini seperti itu. Kemudian yang kedua, ini pencarian yang informatif. Nah, fitur dari SGA ini dapat memperbaiki pengalaman pengguna dari sisi user experience dengan memberikan jawaban langsung melalui halaman pencarian seperti gambar, animasi, dan video yang lebih menarik dan juga informatif. Nah, contoh ini saya mau nyari rumah minimalis tipe mezzanine di AI SGA. Nah, di situ langsung lengkap bahwasanya diberikan referensi contoh model-model dari rumah minimalis model mezzanine ini kayak gimana aja. Nah, itu udah disajikan oleh SGA. Kemudian ada fitur chat lanjutan. Misalkan teman-teman mau bertanya nih, istilahnya kalau teman-teman kan udah sering pakai chat GPT ya. Nah, di SGA ini teman-teman juga bisa memaksimalkan untuk bertanya seputar apa aja di query yang akan teman-teman cari. Itu nantinya SGA, si chatbot dari SGA ini akan menjawab pertanyaan teman-teman dan memberikan informasi melalui pembaruan berita. Misalkan ini tadi saya iseng-iseng browsing, berapa lama waktu membuat cold brew. Nah, di situ langsung diberikan informasi detail oleh SGA bahwasanya waktu ideal untuk membuat kopi cold brew adalah sekian, sekian, sekian. Nah, misalkan teman-teman masih mau bertanya lagi, itu di sana ada tab ajukan pertanyaan lanjutan. Nah, itu bisa teman-teman optimalkan, bisa teman-teman maksimalkan di SGA ini. Nah, kemudian yang ketiga, impact atau dampaknya SGA ini seperti apa sih? Kayak gitu. Yang pertama, jelas itu akan mempengaruhi user behavior. Nah, di sebelah kiri itu sebelum SGA ya, sebelum SGA tampilan Google yang saat ini. Itu jelas bahwasanya di sana langsung ada informasinya seputar website, kayak gitu ya, konten website, link-linknya, kemudian people also ask, dan juga feature dari si local pack itu tadi. Nah, kemudian di sebelah kanan setelah SGA itu langsung to the point informasinya. Jadi apa itu cold brew langsung dijabarkan di situ ya mirip-mirip dengan fitur snippet ya. Cuman ini versi upgrade kayak gitu. Karena apa? Karena di sana ada beberapa link tautan link yang relevan dan juga teman-teman bisa langsung menggunakan chatbot di bawah situ kayak gitu. Dan juga beberapa link yang sebelumnya ada di before SGA yang di website Open Coffee dan lain-lainnya itu sudah bisa muncul di tombol navigasi di bawah ini kalau teman-teman misal ngeklik itu kayak gitu. Jadi ada opportunity teman-teman juga nggak perlu, kalau sebelumnya kan kalau mau dapat klik banyak itu paling tidak muncul dulu di feature snippet. Nah, di sini kesempatan teman-teman untuk dijadikan rujukan oleh si SGA ini peluangnya sangat besar sekali karena ada tombol navigasi itu. Kalau konten teman-teman relevan, itu SGA pasti tidak akan, istilahnya tidak akan favifu lagi ya, langsung to the point, link dari website teman-teman itu dijadikan rujukan di halaman navigasi dari informasi AI generatifnya itu. Nah, pasti perubahan user behavior ini akan mempengaruhi penurunan traffic seperti itu. Cuman di sini kita bisa
istilahnya bisa mengambil celah atau menemukan peluang di SGA ini untuk lebih mengoptimalkan konten kita supaya dijadikan rujukan di SGA ini, di navigasi artikel dari AI generatifnya SGA ini. Nah, kemudian ini saya mencuplik di Search Engine Journal bahwasanya ada sebanyak 81,5% itu profesional SEO jelas istilahnya jelas memberi si AI generatif ini sangat berdampak, sangat mempengaruhi workflow dari SEO kayak gitu. Termasuk strategi SEO yang biasa dijalankan seperti itu. Dan juga sebanyak 72% itu beberapa responden itu positif dalam artian si AI SGA ini akan berdampak positif nih untuk di kemudian hari kayak gitu. Jadi kita sebagai orang yang akan mengeksekusi SEO, marketing yang akan istilahnya berusaha untuk ekspansi pasar di search engine, itu besar kemungkinan di 2024 ini dengan adanya SGA akan berimpact pada hal yang positif. Cuman jika di situ ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan AI generatif ini adalah yang pertama jelas limitasi. Karena apa? Karena AI generatif SGA ini dibuat itu dengan model LLM ya, Large Language Model, yang itu di mana model database dari AI itu pasti terbatas. Nah, makanya si SGA ini membutuhkan misalkan ada inputan yang tidak tersedia atau SGA belum bisa mampu untuk membaca dari informasi queries tersebut, kita bisa memberikan masukan seperti itu. Jadi minusnya di SGA ini adalah di bagian limitasinya seperti itu. Dan ini bisa banget untuk menjadi opportunity kita untuk di kemudian hari optimasi SEO untuk bisa mempersiapkan SGA di masa mendatang. Nah, kemudian yang kedua, pengaruh SGA terhadap user experience. Nah, salah satu fokus utama Google SGA ini meningkatkan pengalaman pengguna, pengalaman user dalam menjelajahi hasil pencarian. Nah, fitur dari SGA ini itu memungkinkan user untuk mendapatkan jawaban yang lebih lengkap, lebih detail. Dan juga si SGA ini akan memberikan beberapa fitur tambahan lainnya, seperti tadi chatbot, kemudian link terkait yang relevan, dan juga beberapa informasi tambahan. Nah, dengan pengalaman pencarian yang lebih baik dan lebih interaktif, maka si user ini akan lebih puas dan juga kemungkinan besar untuk kembali menggunakan Google sebagai mesin pencari pilihan itu akan sangat besar lagi. Dan ranah SEO itu juga masih akan besar sekali, karena bisa aja ada beberapa SEO dari luar itu mengatakan SEO is dead kayak gitu. SEO akan istilahnya tenggelam, akan mati dengan adanya SGA ini. Padahal istilah SEO is dead itu sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Bahkan 10 tahun sebelumnya itu SEO is dead banyak sekali digaungkan. Tapi kenyataannya SEO masih tetap bisa sustainable sampai sekarang, masih tetap bisa bertahan. Karena apa? Karena kita bisa memaksimalkan peluang-peluang yang ada untuk bisa untuk bisa memberikan konten yang relevan terhadap user seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, SEO x SGA. Bagaimana cara kita supaya bisa memaksimalkan SEO kita bisa bersanding dengan fitur dari SGA ini. Yang pertama, teman-teman, SGA ini kedepannya itu akan memaksimalkan generative AI-nya. Bahwasanya generative AI itu akan memproduksi lebih banyak konten lagi untuk ditampilkan secara relevan. Karena seperti yang tadi di awal saya sampaikan, bahwasanya generative AI ini merupakan jenis model database LLM, Large Language Model, di mana pengambilan database itu berdasarkan banyaknya inputan, banyaknya queries yang masuk ke database
tersebut. Nah, kedepannya jika teman-teman itu sudah menggunakan AI, generatif SGA, kemudian sering memberikan inputan, maka dari si generatif AI ini akan bertumbuh, akan semakin lengkap database-nya seperti itu, dan itu nantinya akan memudahkan user dalam proses mencari informasi yang relevan. Nah, yang kedua itu akan bangkit lagi nih voice search. Jadi istilahnya voice search ini adalah pencarian melalui penelusuran suara. Nah, jadi kayak teman-teman tadi kalau misalkan browsing ya, udah nyobain SGA yang labs.searchgoogle.com itu teman-teman misalkan browsing nih, apa itu cold brew tadi. Nah, kalau teman-teman pahami, itu ada icon suara. Nah, icon suara itu nanti akan membaca beberapa rangkuman yang dihasilkan atau yang ditampilkan oleh si SGA ini, si AI generatifnya ini. Nah, di sini itu si voice search itu kedepannya akan bangkit lagi. Jadi teman-teman harus sudah bisa mulai bisa mencoba atau testing untuk voice search ini. Teman-teman nih bisa mungkin kalau teman-teman di era sekarang ya, di era sekarang menggunakan Google Voice, menggunakan Siri kalau untuk pengguna Mac ya, kayak gitu. Kemudian kalau untuk pengguna Amazon Alexa itu juga bisa, misalkan Hello Google di Mi TV atau di TV-TV digital gitu ya, dengan kontrol suara itu langsung muncul. Nah, kedepannya itu akan diadaptasi, akan dimunculkan oleh si AI generatif ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah hyper personalized content, di mana AI ini akan membuat konten secara personalized. Misalkan nih, aku udah testing, misalkan aku nyari klinik gigi terdekat. Nah, ketika kita browsing klinik gigi terdekat muncul, itu nanti akan ada pop-up, teman-teman. Akan ada pop-up di mana berisikan lokasi teman-teman itu udah sesuai atau belum, menggunakan lokasi yang sekarang atau tidak. Kalau teman-teman mengklik lokasi saat ini, akurat saat ini kayak gitu. Nah, data yang akan dimunculkan itu data yang nantinya klinik gigi terdekat yang ada di lokasi dari teman-teman. Kayak gitu. Jadi memang sudah sepersonalized itu. Sudah dalam artian sudah yang benar-benar relevan dengan posisi kita. Kemudian ada lagi, misalkan teman-teman nyari beberapa tipe fashion, beli baju gitu ya, beli baju, kemudian modelnya seperti apa, itu nanti teman-teman akan muncul tombol follow. Follow itu istilahnya, misalkan yang ditampilkan adalah beberapa brand nih, beberapa brand, dan itu ada follow, itu ada bisa lari ke sosial medianya si brand itu, atau ke websitenya si brand itu. Kayak gitu. Jadi di sini ke depan si konten personalisasi dari SGA ini akan menyesuaikan dengan audiens, akan menyesuaikan dengan lokasi kita dan juga kebutuhan kita, karena sangat relevan itu tadi. Nah, kemudian kita berpijak untuk ke tips SEO 2024. Sebenarnya ketika di awal tadi teman-teman mencatat gitu ya, bisa mencatat dan juga merangkum nih SGA fiturnya seperti ini, kemudian teman-teman bisa sedikit mengambil opportunity di situ. Nah, di sini saya bikinkan summary. Yang pertama, teman-teman harus memahami dulu siapa target user, kemudian karena tadi menyangkut personalisasi user, itu teman-teman juga harus istilahnya membuat planning dulu seputar target user dari konten website teman-teman. Yang kedua, usahakan pada saat membuat konten itu fokus ke users. Kalau di sebelumnya itu kan banyak tuh, bukan banyak sih, ada beberapa SEO kayak gitu ya, ada beberapa rekan-rekan kita SEO itu bikin konten hanya untuk chatbot kayak gitu. Pokoknya bikin keyword ini isinya seputar itu doang, seputar untuk biar kita ngakal-ngakalin ranking. Nah, untuk di 2024 ini kita usahakan membuat konten itu fokus untuk users. Jadi dalam segi riset keyword
itu teman-teman benar-benar harus matang dulu perencanaannya, mulai dari keyword ini intentnya seputar apa nih? Apakah informational, apakah transactional, apakah komersial, intent seperti itu. Kemudian isinya ini pembahasannya seputar apa nih? Teman-teman bisa menggunakan beberapa tools riset keyword, baik itu free maupun yang berbayar, plus karena di awal tadi itu ada SGA seputar people also ask, dan juga SGA-nya itu mencakup misalkan mau sebelum pertanyaan lanjutan ya yang ini. Nah, ini kan ada ajukan pertanyaan lanjutan. Nah, kalau teman-teman mau testing, di sini kan sudah diberikan sedikit intro ya, sedikit cuplikan oleh SGA bahwasanya biasanya orang yang nyari artikel ini tidak jauh-jauh membahas seputar ini. Nah, jadi usahakan teman-teman itu mulai memanfaatkan people also ask dari si Google-nya itu tadi. Atau kalau yang sebelum SGA, ini ada kotak box orang orang biasa tanya apa kayak gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa untuk jadi acuan pada saat riset keyword dan juga pembuatan konten. Nah, kemudian yang ketiga, usahakan teman-teman pada saat bikin website itu artikel kontennya atau halaman websitenya itu user friendly. Jadi bisa diakses via desktop, bisa diakses via mobile, dan juga loadingnya cepat kayak gitu ya. Loadingnya cepat dan juga tidak ada link-link yang error kayak gitu. Kemudian yang keempat, optimasi SEO lainnya seputar on page, kemudian technical termasuk structure data markup, karena tadi kaitannya ada SGA untuk lokal features kayak gitu. Misalkan tadi kayak restoran terdekat atau restoran terfavorit di Jogja, itu apa aja. Nah, di situ teman-teman kalau punya website, usahakan struktur datanya menyesuaikan dari niche bisnisnya masing-masing. Kalau misalkan tadi seputar website, seputar produk, ya kita harus menambahkan skema atau structure data produk. Kemudian kalau shopping, teman-teman juga harus memasukkan tadi skema produk juga. Kemudian misalkan ada ulasannya juga, itu teman-teman perlu menambahkan structure data markup preview. Nah, untuk materi structure data ini sebenarnya teman-teman bisa flashback di pertemuan WP Club sebelumnya bersama Mas Hadi, itu ada membahas lengkap seputar structure data markup. Kemudian optimasi outpage, share ke sosial media, itu akan sangat membantu. Kemudian yang kelima, teman-teman bisa terus mengikuti informasi update terbaru seputar perkembangan Google dan juga berkomunitas. Karena komunitas SEO di Indonesia ini cukup bagus, cukup banyak juga. Ada teman-teman tadi WP Club ya, WP Club itu juga komunitas yang bisa teman-teman untuk follow karena di sana juga ada informasi terbaru seputar digital marketing. Kemudian ada daily SEO-nya Mas Ilman, itu juga lengkap detail-detailnya seputar informasi dari SEO. Kemudian ada digital talk line dan juga ada, kalau saya pribadi, kalau untuk rujukan di luar negeri itu bisa di search engine jurnal seperti itu. Kemudian yang keenam, yang tidak kalah pentingnya, itu teman-teman harus terus berdoa dan berikhtiar. Tapi harus disertai dengan trial and error. Karena apa? Karena memang SEO ini perlu untuk lebih banyak belajar dan juga perlu untuk lebih banyak variasi dan perlu untuk lebih banyak testing lainnya. Seperti itu. Itu terima kasih dari saya. Ini ada cuplikan dari Wendy Pirsal. Google only loves you when everyone else loves you first. Thank you. Saya kembalikan ke pengacara Mas Kori.